Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Pak Nah, Rinto, semangat terus hari ini Pak. selalu semangat Mas untuk membela seluruh wajib pajak di seluruh Indonesia ini Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto ya teman-teman. Kali ini IWPI mengajukan PPID ya, mengajukan permohonan Ya, informasi kepada PPID Kemenkeu mengenai hutang negara. Ini gimana nih Pak? Ceritanya Pak? ya kan gini Mas. Ini hutan negara ini kelihatannya sepele loh Mas. Hmm, Banyak orang nggak peduli Mas. Tapi sebenarnya inilah biangnya sistem perpajakan yang merepotkan kita ini Mas. oke. Karena udah tak ada tanggungan hutang Mas. Nah, ini namanya kalau zaman dulu nggak tahu Mas ya. Mungkin Mas Awan pernah lihat nggak ada film namanya Setan Kredit Mas. Kita udah kebanyakan kredit. Nah, ini akhirnya dikejar setan-setan ini Mas Awan. Hmm, Ini akhirnya kita tanyakan lah Mas ke PPID Kementerian Keuangan, bagaimana Kementerian Keuangan selaku lembaga ini Mas ya, pemerintah yang mengelola keuangan negara ini mampu menjalankan tugasnya dengan baik terkait dengan utang Mas, hmm, pencatatannya dan lain-lain. Ini langsung saya share screen. Nah, ini Mas ya, ini adalah keberatan atas permohonan informasi. Ini yang terjadi sama dengan ini Mas, kasusnya kemarin viral tuh Mas ya. hmm. PPID sidang di Komisi Informasi Pusat Mas ya antara Oh, ya ini ijazah Pak Jokowi Mas ya. betul. Itu kan ada dari mana Mas KPU Surakarta Mas ya katanya 1 tahun sudah dimusnahkan Mas ya Betul. dokumennya. Itu kan sangat luar biasa Mas. Kita sebagai wajib pajak aja harus menyimpan dokumen sampai 10 tahun Mas. Hmm, 5 tahun untuk pemeriksaan biasa dan 10 tahun untuk pemeriksaan bukti permulaan. Seperti itu Mas Awan. hmm. Ini lembaga cuman nyimpen dokumen ijazah gitu doang kok sudah setahun dimusnahkan Mas. Seberapa banyak sih kerjanya KPU itu kan lucu Mas. Oke. Nah ini keberatannya ini, nah ini Mas langsung saya tunjukkan aja. Nah ini Mas, ini banyak sekali Mas catatan kami Mas ya. Ini kan ini pertanyaan kami Mas ya. Nah Hmm, ini ada 1 sampai berapa ini Mas? Nah, sampai 13 ini Mas. Nah ini hmm. Mas, rincian utang negara. Ini kan daftar lengkap kreditur pemberi pinjaman kepada pemerintah Republik Indonesia per akhir tahun terakhir 2024-2025. Ini Mas, Hmm, ini sudah dikasih keterangan sama tim saya. Informasi yang disampaikan tidak memuat poin per poin permintaan informasi. Ini cara jawabnya mereka seperti ini Mas Awan. hmm, Nomor 1, angka 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. hmm. Kita suruh lihat di sini. Oke. Loh, ini nih mereka ini bisa kerja apa tidak itu loh Mas. Kalau memang nggak mampu ya memang harus diserahkan mandat kepada rakyat itu loh Mas. Hmm, Ini masa kita tanya dijawabnya gini doang gitu Mas. Loh, ini ada hmm, total nilai pokok utang per kreditur beserta bentuk kurs dan lain-lain. Nah, ini link yang disampaikan tidak bisa diakses error Mas. Kita dikasih link, hmm. linknya error Mas. Oke. Heeh. Terus tanggal perjanjian, tenor, jatuh tempo dan setiap pinjaman. Nah, ini tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan, Mas. Ini sebenarnya yang utang ini siapa sih, Mas? Negara atau pribadi, Mas? Tadi kita kalau yang utang itu dianggap utang mereka pribadi, ya alhamdulillah, Mas. Jadi nanti kita sebagai wajib pajak di seluruh Indonesia, kita tinggal lihat aja pos di APBN. Kalau ada pembayaran utang, kita nggak mau bayar, gitu loh, Mas. Karena ini Hmm, utang pribadi pejabat Kemenq, gitu loh, Mas. Ya ini hmm. nanti biar orang-orang Kemenq yang utang-utang sendiri, yang bayar-bayar sendiri itu, Mas. Oke. Nah, ini kan utang kita negara, Mas. Kita rakyat sebagai pemilik kedaulatan, pasal 1 ayat 2. Lalu kita nggak boleh tahu, Mas. Hmm, Utangnya kemana? Wah, kalau gitu ya makanya orang-orang berbondong-bondong jadi pejabat, Mas, karena bisa utang-utang sendiri nanti yang bayar orang banyak, Mas. hmm, Terus ini lagi, Mas. Nah, besaran bunga imbal hasil ini juga nggak diberikan juga, Mas. Nah, ini hmm, terus tujuan peruntukan setiap pinjaman dengan penjelasan untuk proyek infrastruktur tertentu, pembiayaan APBN ini juga tidak disampaikan, Mas Awan. hmm, Nah, ini total pembayaran pokok. Ya, bunga per tahun 5 tahun terakhir. Nah, ini informasi mengenai total pembayaran utang luar negeri yang disampaikan hanya mencakup 2024 dan 2023. Kita hmm, mintanya 5 tahun terakhir, Mas, dikasih 2024, 2023. hmm, Pembayaran kepada kreditur luar negeri. Nah, informasi mengenai total pembayaran utang dalam negeri yang disampaikan hanya mencakup 2024 dan 2023. Nah, kita mintanya 5 tahun, Mas. hmm. Dikasih 2 tahun.
proyeksi kewajiban membayar utang. Nah, ini juga tidak disampaikan. Nah, cara jawabnya memang ngaco gitu, Mas. Komposisi utang negara. Nah, ini surat berharga negara, SBN, SUN, surat utang negara, dan SBSN, termasuk nilai outstanding, bunga rata-rata, persentase kepemilikan asing institusional individu. Informasi yang disampaikan tidak memuat poin per poin permintaan informasi. Hmm. Nah, ini lembaga atau unit penjamin pengelola utang negara di bawah Kementerian Keuangan, termasuk pelaporan audit publik yang digunakan. Nah, informasi ini tidak disampaikan. Masa tidak ada laporan audit Hmm. akuntan publiknya gitu loh, Mas. Ini Hmm. kan lembaga negara itu loh, Mas. Ini jawabannya seperti ini, Mas. Kita suruh mikir sendiri nih, Mas. Nah, ini mesti senjatanya mereka seperti ini, Mas Awan. Informasi publik, nah, apabila diberikan pada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. Hmm. Informasi publik apabila dibuka dengan beberapa pemohon informasi publik dapat membayarkan pertahanan dan keamanan negara. Ya kan utangnya kan sudah dijelaskan, diumumkan, Mas. Sekarang Hmm. kita pengen tahu utangnya kepada siapa, untuk apa kan gitu, Mas. Kalau nggak boleh Hmm. tahu ya berarti utang pribadi ini, Mas. Rahasia ya nggak apa. Ini utang kita semua ya. Utang kita semua, kalau kita mau bayar, kita sebagai wajib pajak ya tolong transparan. Kalau nggak mau ya alhamdulillah kita, Mas, mereka bayar sendiri itu, Mas. Betul. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Apanya yang membahayakan, Mas? Wong ini kita yang nanggung, ya. Kalau kita nggak ikut bayar nggak masalah gitu loh, Mas. Hmm. Hmm. Mereka yang utang pakai atas nama negara, kita nggak apa-ngapain disuruh nyaur, Mas, disuruh bayar, tapi mereka Hmm. tidak transparan. Oke. Nah, ini juga disampaikannya juga nggak komplit, Mas, ya. Nah, metode perhitungan produk domestik bruto. Hmm. Nah, ini, Mas, angka 10-12 tidak dapat diberikan, Mas. Jadi Hmm. terkait data PDB ini tidak dapat diberikan, Mas, karena belum dikuasai oleh PPD Keuangan. Hmm. Nah, seperti itulah, Mas. Terkait PDB, karena mereka ini dasarnya narik-narik utang itu dari PDB-nya naik. Hmm. Nah, utangnya ditambah terus, Mas Awan. Nah, cuman dasar penentuan PDB ini dari mana? Melalui metode apa? Itu tidak pernah diberitahukan kepada kita. Hmm. Oke, jadi ini sudah keberatan, berarti tinggal menunggu 30 hari lagi untuk tanggapan keberatan ya? Ya, nanti ini bisa sidang Komisi Informasi, Mas. Seperti ijazah ini seru ini, Mas. Ini kalau mereka yang jawab itu rahasia. Wah, ini baru enak ini, Mas. Berarti kita lihat di APBN ada nggak porsi bayar utang luar negeri. Kalau ada, wah ini nggak boleh. Kita bersurat, nggak boleh ini. Ini utang kamu pribadi. Oh, kamu nggak Hmm. mau rahasia kan? Berarti kan utang kamu sendiri, Mas. Kalau Mas Hmm. Awan utang sendiri pribadi, nggak Hmm. masalah, Mas. Hmm. Kalau Mas Awan usaha sama saya, bikin perusahaan, lah perusahaan ini utang, ya saya harus tahu, Mas. Kan gitu, Mas. Betul dong. Betul kan, Mas? Logikanya sederhana kan gitu, Mas. Hmm. Nah, ini kan kita kan kenapa, Mas? Kok banyaknya SP2D? Karena target pajak semakin naik karena untuk bayar utang ini juga, Mas. Hmm. Kan analisa kami kan gini, Mas. Sejak presiden ini, Mas, ya, mulai Pak Soekarno sampai Pak SBY, Mas, itu berapa presiden itu, Mas? 6 presiden. Itu utangnya cuma 2.500, Mas. Hmm. 6 presiden. Pak Jokowi saja, Mas, jadi 9.000, Mas. Jadi 6.500 sendiri, Mas. Hmm. Satu periode kepresidenannya itu 10 tahun tadi, Mas Aman. Hmm. Nambahnya sangat luar biasa ini, Mas, utang kita, Mas. Hmm. Oke, Pak. Siap. Luar biasa ya. Kita nantikan bagaimana jawaban keberatan dari PPID Kemenkeu ya. Mudah-mudahan mereka ini tidak lagi-lagi men-challenge warga negara ke muka pengadilan. Ketika di Iya. pengadilan nanti diomel-omelin sama hakim KIP, nangis lagi ya. Nangis. Kita lagi yang mesti yang mesti pusing. Oke, Iya. baik. Makasih Pak Rinto. Sampai jumpa di podcast berikutnya, Mana, Pak. Mas? Terima